wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alexa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan bersama tentang pendidikan di abad ke-21. Sebuah era yang menuntut kita bukan hanya cerdas di bidang akademik, tapi juga tangguh, kreatif, dan siap menghadapi perubahan yang sangat cepat. Coba kita lihat di sekitar kita, kehidupan berubah begitu cepat. Teknologi yang kemarin terasa canggih, hari ini sudah terasa biasa. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi dengan kemudahan itu, muncul pula tantangan-tantangan baru yang tidak ringan. Kita saat ini hidup dalam era revolusi industri 4.0, bahkan kini mulai bertransisi menuju 5.0. Ini bukan hanya soal robot atau kecerdasan buatan, tapi juga bagaimana manusia dan teknologi hidup berdampingan. Dunia kerja, pola komunikasi, dan cara belajar semuanya berubah. Disinilah pentingnya kita membahas pendidikan abad ke-21, karena pendidikan tidak boleh stagnan. Ia harus berkembang mengikuti zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia di masa kini dan masa depan. Pendidikan abad ke-21 adalah pendekatan pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan hidup yang esensial. Pendidikan ini membekali siswa, termasuk kita para mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi dengan efektif, dan tentu saja kreativitas. Beberapa karakteristik utamanya, yang pertama, berbasis teknologi. Kita semua sadar dunia digital sudah menjadi bagian dari hidup kita. Maka pendidikan pun harus memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu utama, bukan sebagai pengganggu. Kampus, guru, dan kita sendiri sebagai pelajar harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas wawasan dan produktivitas, bukan hanya sebagai hiburan. Yang selanjutnya, kolaboratif dan komunikatif. Tidak ada lagi istilah kerja sendiri. Di dunia nyata, kita akan dihadapkan pada kerja tim, kerja proyek, bahkan kerja lintas budaya. Maka kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan menyampaikan ide dengan jelas menjadi sangat penting. Yang selanjutnya, berbasis pada problem solving. Pendidikan harus melatih kita untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Kita tidak hanya bisa menghafal teori, kita harus bisa menerapkan untuk memecahkan masalahnya nyata di lapangan. Yang selanjutnya, berlandaskan nilai dan karakter. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemajuan moral. Pendidikan yang baik adalah yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membantu karakter, integritas, empati, tanggung jawab sosial. Semua itu tidak kalah penting dari IPK tinggi. Kita sebagai generasi muda dan agen perubahan harus berada di garis depan. Kita harus jadi generasi yang bukan hanya mengikuti arus, tapi juga mampu mengarahkan arus. Mahasiswa harus bisa menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat. Tapi untuk itu kita perlu mengubah cara kita belajar. Kita harus lebih aktif, mandiri, dan reflektif. Belajar bukan hanya dari dosen, tapi juga dari pengalaman, dari diskusi, dari literatur digital, dari kegagalan, dan dari interaksi sosial. Banyak di antara kita yang masih terjebak pada pola pikir lama. Mengejar nilai bukan ilmu, fokus pada teori, lupa praktik, dan hanya menghafal tetapi lupa memahami. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan tertinggal.
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita terapkan. Yang pertama, tingkatkan literasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal produktif, belajar hal baru, mengikuti kursus daring, membangun portofolio, atau bahkan memulai proyek sendiri. Yang selanjutnya, kedua, terlibat aktif dalam kegiatan kampus atau organisasi. Disitulah kita belajar kepemimpinan, kerja sama tim, manajemen waktu, dan empati sosial. Yang selanjutnya, kembangkan kreativitas, berani mencoba hal baru, menciptakan solusi, bahkan jika harus gagal di awal. Gagal bukan akhir, tapi justru awal dari pembelajaran yang sesungguhnya. Yang keempat terakhir, bangun karakter dan etika. Kita bisa dengan sifat jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Adalah pondasi yang akan membawa kita jauh lebih kuat dibandingkan sekedar ijazah. Pendidikan di abad ke-21 bukan tentang siapa yang paling pintar secara teori, tapi siapa yang paling siap secara mental, karakter, dan keterampilan. Dunia akan selalu berubah dan pendidikan kita harus mampu membuat kita tetap relevan. Pendidikan bukan soal masa lalu, ia adalah bekal untuk menghadapi masa depan. Maka mari kita memanfaatkan waktu kita di bangku kuliah ini sebaik mungkin. Bukan hanya untuk mengejar gelar, tapi untuk membentuk diri menjadi manusia seutuhnya. Berpikir kritis, bertindak bijak, dan peduli pada sesama. Kita bukan hanya pencari ilmu, kita adalah pembelajar seumur hidup. Mari kita wujudkan generasi pembelajar yang adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.